Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahran. Yang kemarin-kemarinnya ad-da'watu sirran. Nabi memulai dakwah, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, meninggalkan berhala. Itu dimulai dengan dakwah secara samar. Sekarang dakwah secara terang-terangan. Ad-da'watu tining panikah dakwah jahron kalaben terang-terangan. Istamarratid da'watu sirriyatu thalatha sanawatin. Istamarrat terus-terusan atau tetap. Istamarrat terus-terusan ad-da'watu panapa dakwah as-sirriyatu sesamar. Thalatha sanawatin dalam telok banyak-banyak tahun. Jadi dakwah secara samar, Nabi berdakwah secara samar, secara sembunyi-sembunyi, itu berlangsung hingga 3 tahun. Ajaba fi athnaiha katsirum minal asyrafi wal mawali. Ajaba maka nyembadanin. Ajaba maka nyembadanin fi athnaiha dalam tengah-tengah salatha sanawatin kathirun pasirah golongan atau orang banyak minal asyrafi dari banyak-banyak orang muljah wal mawali dan banyak-banyak orang terhormat. Jadi ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung hingga 3 tahun. Kemudian alhamdulillah membuahkan hasil, banyak orang-orang yang mengikuti atau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Di antara orang-orang yang mulia, para pembesar-pembesar Quraisy dan orang-orang yang terhormat di antara kaum Quraisy, mereka juga banyak yang ikut masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Ba'da dzalika salestarenah ba'da dzalika dalem salestarenah kak disah salatha sanawatin. Ba'da dzalika dalem salestarenah kak disah salatha sanawatin atau ad-da'watus sirriyah. Umira sallallahu alaihi wasallam. Umiro perintah pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jahri kalaben terang-terangan. Maksudnya terang-terangan itu bagaimana? Langsung Nabi Muhammad mengajak umat Islam secara langsung. Jadi kalau kemarin-kemarinnya itu masih sirri, masih samar, masih sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang lain. Tapi kalau sekarang Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan berhala, itu secara terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Biqaulihi ta'ala kalaban debuna Allah ta'ala. Jadi kalau Allah ta'ala berfirman, itu pasti ada di dalam Al-Quran. Kalau firman Allah tidak ada di dalam Al-Quran, berarti firman Allah ada di dalam hadis yang namanya hadis qudsi. Ya. Jadi ucapan-ucapan Allah ada kalanya ada di dalam Al-Qur'an, ada kalanya ada di dalam hadis qudsi. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an? Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi ketika turun ayat ini fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, ketika itu Nabi berdakwah mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan berhala, menyembah kepada Allah. Fasda' maka terang-terang nah sambian bima kalaben perkara tu'maru seeperintah sambian. Ini kata Allah. Wa a'rid ben menguah sambian. Mengo itu berpaling, anil musyrikina dari banyak-banyak orang musyrik. Jadi Nabi diperintah oleh Allah
datang lagi malaikat Jibril membawa wahyu firman Allah, yaitu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Sudah terang-terangkan saja, sudah. Terang-terangan aja udah berdakwah, kata Allah. Bima tu'mar, dengan apa yang telah kami perintah. Dengan apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Intinya, kalau misalnya kita melakukan suatu kebaikan, itu tidak semuanya orang itu suka, tidak semuanya orang itu seneng pada kita. Di antara kita itu pasti ada yang seneng, ada yang benci, ada yang nggak suka. Jadi kalau di antara kita misalnya kita berbuat kebaikan, lanjutkan saja kebaikan itu. Berpalinglah dari orang-orang yang zalim, berpalinglah dari orang-orang yang dengki. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kebaikan, kemudian kalian dihina oleh orang lain, kemudian kalian diolok-olok oleh orang lain, udah berpaling saja dari mereka itu. Kenapa? Karena Nabi juga sama seperti itu. Nabi ini orang baik, orang paling sabar, orang jujur, orang lemah lembut, baik. Tapi kenapa kok masih banyak yang benci kepada Nabi? Ya itu memang. Jadi meskipun kita mau melakukan suatu kebaikan sebaik apapun, tetap pasti akan ada orang yang benci kepada kita, akan ada orang yang gak suka, gak senang sama kita, ada orang yang dengki, ada orang yang zalim kepada kita, itu mesti itu. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kata Allah itu awa'rid 'anil musyrikin, berpalinglah kamu dari orang musyrik. Udah cuekin aja orang musyrik. Begitu juga kita. Kalau misalnya kita berbuat kebaikan, ada orang yang menghina kita, ada orang yang berbuat zalim, berbuat dengki kepada kita, cuek aja, lanjutkan aja kebaikan kita. Paham ya? Nah, ini akhirnya bagaimana? Fasa'ida 'alas sofa. Jadi ketika turun ayat ini, Nabi udah diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Gak lagi sembunyi-sembunyi, gak lagi pergi ke rumah ini, pergi ke rumah yang ini, gak usah. Langsung Nabi Muhammad berdakwah. Di pasar, langsung berdakwah di pasar. Karena di Mekah dulu ada pasar yang namanya Pasar Ukaz, namanya di Mekah itu. Tapi kalau Alfamaret, Indomaret gak ada. Di zaman Nabi gak ada. Fasa'ida 'ala sofa. Akhirnya fasa'ida maka ongge pasira Nabi 'ala sofa ing atase bukit Sofa. Sofa itu nama bukit ya. Andai kata ada bukit Sofa, pasti ada bukit Marwah. Di Mekah itu ada dua bukit yang terkenal, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dan itu menjadi salah satu rukun dari orang yang beribadah haji, namanya yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, kalau kalian pengen tahu Bukit Sofa dan Bukit Marwah yang ada di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, banyak. Ya, banyak. Di hadapan kalian itu Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu sudah ada itu. Tong-lantong itu. Fasa'ida maka ongge pasera Nabi 'ala sofa ing atase Bukit Sofa. Jadi ketika Nabi menerima perintah ini, menerima wahyu, langsung Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa. Wanada ben manggil pasera Nabi qaumahu dek kaumah Nabi. Falam majtama'u maka semangsana akompol pasera qaumuhu. Qala maka adebu pasera Kanjeng Nabi lahum maring qaumuhu. Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih, kata Nabi. Hal tusaddiqunani, apa napah abender lagi sampian kabi dek kakaulah, kata Nabi. Apa napa abender lagi sampian kabi dek kakaulah fima ing dalam perkara ukhbirukum sing ngabaraki kaulah dek kasampian kabi bihi kalaban ma. Faqalu maka ngocak pasera qaumuhu jami'uhum sekabinah qaumuhu na'am engki. Na'am engki.
ma jarrabna 'alaika kadziban mundu nash'atika ilal an. Ma jarrabna, tak toman nemoh kaulah, tak toman nemoh kita, alaika ing atase sampiyan kadziban dek kacarpak. Mundu nash'atika, mulain masa kini en sampian, ilal ana sampai semangken. Kata mereka. Faqala, maka ada berbahasa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anqidhu anfusakum minan nar, inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Anqidhu, nyelamataki sampian kepi, anfusakum deka abeen sampian kepi, minan nari, dari neraka. Inni saungguna kaulah, nadhirun panika apareng peringatan kaulah, lakum maring sampian kepi, min adzabin syadidin, dari seksa sebanget. Ya, jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu itu, mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, kemudian Nabi naik ke Bukit Sofa, kemudian setelah naik beliau langsung memanggil kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ketika itu masih berkumpul di sekitar situ, langsung dipanggil oleh Nabi, ya ma'syarul Quraisy, ijma'u, kumpul kalian semuanya. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy dulu itu langsung dipanggil oleh Nabi. Falam majtama'u qala lahum. Maka kemudian ketika orang-orang Quraisy berkumpul di bawah Bukit Sofa, maka kemudian Nabi berkata kepada mereka. Apa yang Nabi katakan? Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih? Apakah kalian akan membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepada kalian semuanya? Apakah kalian mau percaya kalau aku ngomong sesuatu kepada kalian? Begitu kata Nabi. Akhirnya mereka menjawab, faqalu jami'uhum, na'am. Oh iya, tentu kami percaya. Ya, kenapa kok seperti itu? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Mundu nash'atika ilal an. Semenjak masa kecil engkau sampai sekarang, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Tentu kami percaya kalau engkau yang berbicara ya Muhammad. Jadi bicaranya seperti itu. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada mereka, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian semuanya dari api neraka. Selamatkan diri kalian sendiri dari api neraka. Selamatkan. Inni nadhirul lakum. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian semuanya, min adzabin syadid, dari siksa yang pedih. Itu siksa neraka. Siksa neraka itu siksa yang paling pedih itu di neraka. Bahkan dikatakan siksa yang paling ringan di neraka itu, kalau saya dulu ketika masih mondok, kata ustadz saya, kata guru saya, siksaan yang paling ringan di neraka itu pakai sandal atau pakai sepatu. Jadi ada di neraka sepatu, sandal itu ada. Tapi begitu kalian pakai itu yang nama sepatu atau sandal, maka otak kita akan mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Nggak ada lagi yang paling ringan, nggak ada. Yang paling ringan yaitu pakai sandal atau pakai sepatu di neraka, yang apabila kita sudah memakai, maka otak kita akan mendidih. Ini adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Bagaimana siksa yang paling berat di neraka? Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka yang menyembah berhala untuk kembali kepada Allah, memberikan peringatan kepada mereka tentang api neraka, siksa neraka yang sangat pedih. Kemudian ketika Nabi berbicara seperti itu, faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Faqala maka ngocak lahu maring Kanjeng Nabi, ammuhu pasera pamanah Nabi, Abu Lahabin ropana Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini masih Abu Lahab ini paman Nabi yang benci kepada Nabi, kafir, memusuhi Nabi. Abu Lahab. Kalau paman-paman Nabi yang lain enggak baik kepada Nabi. Ya. Enggak. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir, tapi membela Nabi, sayang kepada Nabi. Kalau Abu Lahab
udah kafir, musuhan lagi dengan Nabi, memusuhi Nabi. Ini Abu Lahab. Kemudian ketika Nabi berbicara seperti itu, faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Paman Nabi Abu Lahab berbicara, langsung ngomong, langsung memotong pembicaraan Nabi ketika itu. Tabban laka ya Muhammad. Tabban, celaka, onggu laka kandik sambian ya Muhammad, hai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kata Abu Lahab. Pamannya sendiri tuh ngomong begitu. Pamannya sendiri ngomong. Jadi kalau misalnya kita itu melakukan suatu kebaikan, kita mengajarkan ilmu, kita mau ibadah, mau melakukan kebaikan, ya, itu saya udah ngomong, tidak semua orang itu senang kepada kita. Ada di antara keluarga kita yang pasti benci kepada kita. Nabi dibenci oleh keluarganya, oleh pamannya sendiri dibenci Nabi. Ya. Nabi Nuh dibenci sama anaknya, dibenci sama istrinya. Itu Nabi Nuh. Ya, ini jadi buat pelajaran bagi kita, ya. Jadi pelajaran bagi kita. Abu Lahab ngomong kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Langsung memotong pembicaraan Nabi, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Alihadza apana pakarna panikah. Jama'tana ngompol lagi sambian dek ke kita. Fa'anzala maka noronaki Allahu pasira Allah. Fa'anzalallahu maka noronaki Allahu pasira Allah fi haqqihi dalam hakkah Abu Lahab surat al-Lahabi dek ka surat al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tabbat, celaka, yada Abi Lahabin panapa tanang duaan Abu Lahab, watab bencelaka pasera Abu Lahab. Nah, ini artinya, ya. Jadi Abu Lahab langsung memisui Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih berdakwah untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang dikatakan Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Apakah karena cuman ini kamu mengumpulkan kita? Gak penting. Kata Abu Lahab, ya pamannya sendiri benci kepada keponakannya. Akhirnya ketika itu fa'anzalallahu fi haqqihi surat al-Lahab. Kemudian Allah menurunkan satu surat yaitu surat Al-Lahab. Jadi surat Al-Lahab itu diperuntukkan untuk Abu Lahab memang. Ya, bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan sungguh celaka itu Abu Lahab. Jadi yang celaka bukan Nabi tapi Abu Lahab. Intinya Allah tidak akan menyiksa orang yang benar. Justru yang celaka adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang dengki. Jadi seperti itu. Inilah permulaan dakwahnya Nabi, yaitu berdakwah langsung secara terang-terangan. Ketika Nabi seperti ini berdakwah secara terang-terangan, mulailah sedikit demi sedikit orang-orang Quraisy mulai banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Jam'uhu li ashiratihi. Jam'uhu li ashiratihi tining panikah mempolongah Nabi li ashiratihi maring keluarganah Nabi. Jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Jama'an nabiyyu, jama'a ngompolaki an nabiyyu pasara nabi ahlahu deka keluarganah nabi wa aqaribahu ben benyak-benyak kerabeteh nabi. Lamma nazala semangsana toron alaihi ing atase nabi qauluhu ta'ala panapada buna Allah ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin wa anzir ben apareng peringatan pasira sambian, aparengah peringatan sambian ashirataka dekah kerabat sambian al aqrabina sesemak kebi.
Kemudian ganti judul ya, Nabi Muhammad mulai mengumpulkan saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya dikumpulkan oleh Nabi. Jadi disebutkan dalam suatu kitab yang lain, ketika Nabi Muhammad ketika itu menyebarkan agama Islam, Nabi ketika itu mengundang mereka, keluarganya, mengundang saudara-saudaranya yang ada di Mekah untuk makan malam bersama, walimah makan malam bersama. Ketika makan malam nanti baru Nabi Muhammad akan menyampaikan risalahnya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad mengumpulkan saudara-saudaranya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, turun lagi ayat. Turun lagi, Nabi mendapat wahyu lagi, perintah Allah. Apa perintahnya? Wa anzir. Hei Muhammad, berikanlah peringatan ashiratakal aqrabin kepada keluargamu yang terdekat. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, punya sesuatu, siapa dulu yang harus kita kasih? Yang paling dekat. Keluarga yang paling dekat. Ya, bukan keluarga yang jauh. Yang dekat-dekat dulu. Kita punya sesuatu apapun, kita mau bersedekah, keluarga yang paling dekat dulu. Baik itu. Ya, itu kita harus berbuat baik kepada keluarga yang paling dekat, bukan malah membenci. Malah yang jauh-jauh yang dikasih dulu, malah yang jauh-jauh yang dimanja. Yang dekat-dekat disia-sia. Namanya orang bego itu. Jadi seperti itu ya. Perintah Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan ashiratakal aqrabin kepada keluargamu yang terdekat. Akhirnya Nabi ketika itu langsung mengundang saudara-saudaranya dan keluarganya yang dekat. Faballagahum risalata rabbih wa anzarahum 'adzaba yaumin 'adzim yauma la yanfa'u malun wala banun. Faballagahum maka medepak pasara Nabi hum dekah ahlahu wa aqaribahu. Faballagahum maka mendepak pasara Nabi dekah ahlahu wa aqaribahu risalat rabbih dekah risalanah pangeranah Nabi atau pesenah pangeranah Nabi. Wa anzarahum ben aparing peringatan pasara Nabi hum dekah ahlahu wa aqaribahu adzab yaumin azim dekah seksa edinah atau eyareh se agung. Siksa pada hari yang agung. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u dalam dinanah tak manfaat malun panapa artah wala banun ben punten banyak-banyak anak. Akhirnya ketika Nabi mengundang mereka, mereka berkumpul di rumah Nabi, saudara-saudaranya, kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya. Nabi menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Mengajak saudara-saudaranya dan keluarganya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan Nabi memberikan peringatan kepada mereka. Ya, Nabi menakut-nakuti mereka tentang siksa pada hari yang agung, yaitu di hari yang tidak bermanfaat itu harta dan juga anak gak akan bermanfaat. Kalian meskipun punya harta yang sangat kaya raya, kalian punya uang 100 triliun, kemudian nanti di hari kiamat kalian mau dimasukkan ke dalam surga, kemudian kalian nyogok, udah ya Allah, saya punya uang 100 triliun, ambil aja itu uang, saya nggak usah masukkan ke dalam neraka. Nggak bisa. Uang harta tidak akan bermanfaat. Harta tidak akan bermanfaat. Dunia tidak akan bermanfaat. Karena yang ketika itu yang bermanfaat hanyalah amal kebaikan. Jadi apa yang telah kita lakukan di dunia, suatu saat nanti pasti kita akan dibalas di akhirat. Kita punya anak, berapa anak kamu? 100. Tapi di akhirat gak mungkin bermanfaat. Gak manfaat bagaimana maksudnya? Misalnya di antara kita ada yang mau disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kita korbankan anak kita sebagai tumbal agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Gak bisa. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ya. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan illa ammahu Aba Lahab alladzi kana aduwwahul ashad.
Fatakallama, maka ketika itu ya, ketika Nabi menyampaikan risalahnya, menyampaikan perintah Allah, fatakallama, maka mator. Fatakallama maka mator al-qaumu paserah kaum, yaitu kaum maksudnya keluarga yang diundang Nabi dan saudara-saudara Nabi yang diundang. Ya, mereka matur kepada Nabi kala mandekah debu layinan sealos. Illa ammahu angin pamanah Nabi Abalahabin robana Abu Lahab. Alladzi kana sebedah pasira Abu Lahab aduwahu panika mosonah Nabi dadi mosonah Nabi al asyadda sebanget. Ya, ketika Nabi setelah mau menyampaikan risalahnya, di antara keluarga dan saudara-saudaranya Nabi ada yang berbicara, ada yang menjawab, ada yang matur kepada Nabi, tapi dengan ucapan yang lembut, ucapan yang halus. Ada yang nolaknya secara baik. Ya. Illa ammahu Abu Lahab, kecuali Abu Lahab, karena Abu Lahab juga keluarga. Jadi diundang juga Abu Lahab. Jadi cuman Abu Lahab yang cuman nyerotang tok. Abu Lahab. Alladzi kana aduwahul asyad. Akhirnya Abu Lahab seseorang dari keluarga Nabi, paman Nabi yang memusuhi Nabi. Itu Abu Lahab. Ya. Dan terakhir, fa innahu raddan qabihan wa talaba minhumul qabda alaih faqala lahu Abu Talib wallahi lanamna'annahu ma baqina. Fa innahu maka saungkuna Abu Lahab radda panika nolak pasera Abu Lahab raddan qabihan kalaben nolak secuba. Wa talaba ben mintah pasera Abu Lahab minhum dari kaum, yaitu dari keluarga dan saudara-saudaranya Nabi yang lain, al qabda dek kanangkep alaihi ing atase Nabi. Faqala maka debu lahu maring Abu Lahab Abu Thalibin pasera Abu Thalib. Wallahi demi Allah, kata Abu Thalib ini, wallahi demi Allah, lanamna'annahu yak teh nyege ongku atau yak teh abela ongku kaulah dek ka Muhammad ma baqina selagi nah tetap pasirah kaulah. Jadi begitu ya. Jadi semuanya itu saudara-saudara Nabi ketika disampaikan risalah oleh Nabi, disampaikan risalahnya Nabi, ada yang menolak dengan penolakan yang baik, semuanya baik. Cuman satu yang menolak, yaitu Abu Lahab, padahal pamannya sendiri. Diajak masuk Islam nggak mau, ya, menolak dengan secara kasar, dengan yang cara nggak baik itu Abu Lahab. Yang lainnya baik semuanya. Meskipun ada yang masuk Islam, ada yang nggak masuk Islam, mereka menolaknya juga baik. Abu Thalib juga menolak, nggak masuk Islam. Abu Thalib menolak ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tapi Abu Thalib nolaknya secara baik. Oh, kalau aku masih nggak bisa, nak. Kenapa? Karena aku masih menjaga masih menjaga agama kakek-kakekmu. Jadi aku nggak bisa. Akhirnya paman Nabi yang lain masuk Islam, Hamzah masuk Islam, Abbas masuk Islam. Itu paman Nabi semuanya itu. Termasuk bibinya Nabi, istrinya Abu Thalib, ya. Sofiyah, Sayyidah Sofiyah itu juga masuk Islam. Ya, dan Abu Thalib juga nggak ngelarang istrinya Sofiyah masuk ke agama Islam, itu Abu Thalib nggak ngelarang. Bahkan Ali ketika masih kecil masuk Islam, Abu Thalib juga nggak marah. Cuman Abu Thalib nggak bisa masuk Islam dulu. Mungkin nanti saya akan masuk Islam gitu katanya Abu Thalib. Ya, begitu nyampe ke giliran Abu Lahab, langsung Abu Lahab udah nolak dengan nggak baik, nolaknya dengan jahat. Itu Abu Lahab. Bukan cuman itu, Abu Lahab juga meminta kepada yang lain untuk menangkap Nabi. Kalau begitu kau tangkap itu Muhammad. Keponakannya sendiri disuruh tangkap, disuruh penjara. Gimana ini Abu Lahab? Ya, akhirnya kemudian ketika itu faqala lahu Abu Thalibin, Abu Thalib langsung berkata kepada Abu Lahab, saudaranya. Abu Lahab ini saudaranya.
Abu Thalib berkata kepada Abu Lahab, "Wallahi demi Allah, lanamna'annahu ma baqina." Kami akan mencegahnya dan kami akan membela Muhammad selagi kita masih hidup. Selama kami masih hidup, kami akan tetap membela Muhammad. Begitu. Ini paman yang baik, ya Abu Thalib. Ya cukup. Ada mualik masuk bisa ini. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam bissawab.